Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Pada hari ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online. Apa yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini? Temanya adalah terhubung atau terkoneksi. Bapak Ibu yang biasa menggunakan internet pasti menyadari bahwa internet sangat penting dalam usaha kita untuk kita bisa mengetahui keluarga kita melalui internet yang terhubung dengan ponsel kita atau gadget kita bisa berhubungan, berkomunikasi, dan juga kita bisa bekerja, ya, mengirimkan data-data, dan juga kalau kita mendengarkan lagu di YouTube, internet itu sambungan internet sangat penting, ya, apalagi kalau kita lagi bekerja mengirimkan data, ya, kita berharap data yang kita kirimkan itu bisa diterima tanpa putus, ya. Nah, tapi tantangannya adalah kalau internetnya kurang bagus, tentunya kita akan buang waktu. Ya, kita menunggu, apalagi kalau di daerah-daerah yang terpencil gitu ya, yang kesulitan untuk mendapatkan internet. Wah, mereka aksesnya terputus. Ini menjadi tantangan buat kita untuk memiliki akses internet yang baik. Ya, dalam kehidupan saya dan saudara juga seperti itu hubungan laki dengan perempuan, suami dengan istri, atau hubungan Tuhan dengan saya dengan Tuhan. Apakah sinyal kita putus-putus? Apakah hubungan kita putus-putus? Kalau Bapak Ibu melihat orang yang berpacaran, nyambung putus, suka atau tidak? Ya, atau pernah pengalaman nyambung putus, pasti tentunya akan merasakan hati yang nggak mudah, ya, banyak depresinya, banyak stresnya kalau nyambung putus gitu ya, nyambung lagi putus lagi. Akhirnya merasa ini buang waktu atau tidak? Apakah betul dia mencintai saya? Apakah tidak? Tapi keadaan seperti ini pernah terjadi mungkin di beberapa kalangan anak muda yang sedang membangun hubungan cinta. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan Tuhan dengan manusia. Ya, hubungan Tuhan dengan manusia seringkali hubungan yang penuh dengan nyambung putus ya. Kita perlu komitmen untuk terus mencintai Tuhan. Tapi seringkali manusia terbatas untuk bisa terus konsisten mencintai Tuhan. Mengapa sih manusia bisa tidak konsisten, nyambung putus? Ya, seperti orang pacaran gitu ya. Orang pacaran mencintai, tapi kemudian belakangan jadi putus lagi. Kenapa? Di antara satu pihak ada yang pribadinya tidak sesuai, ya, yang akhirnya tidak cocok. Ya, coba kita telaah hal-hal apa yang seringkali membuat manusia tidak bisa hubungannya tidak baik, hubungannya tidak nyambung tapi putus. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Diumpamakan seperti hubungan kita adalah mempelai perempuan, Tuhan adalah mempelai pria. Apa sih yang mengakibatkan kita bisa putus dengan Tuhan atau kita dengan pasangan kita? Mari kita lihat, ya. Manusia terbatas, ya. Manusia seringkali egonya lebih kuat. Ego mengalahkan pikiran warasnya. Orang tidak pernah puas, ya. Hari-harinya penuh dengan saya. Cenderungnya pada melihat diri sendiri. Orang lain bukan yang utama, tetapi sayalah yang utama. Sudah salah, tidak tahu bahwa dia salah. Dan nggak mau minta maaf juga kalau dia tahu salah. Tidak tahu berterima kasih, menganggap diri paling benar, sehingga dia merasa paling pantas dihormati. Ingin selalu dibelas kasihani, diperhatikan. Orang lain yang membuat dia jadi korban, merasa diri jadi korban. Hubungannya tanpa komitmen, ya, selingkuh, pengkhianatan, dan perceraian adalah yang dia lakukan sehingga kita jadi nggak siap untuk melanjutkan hubungan. Kenikmatan hidup menjadi tujuan hidupnya, cinta menjadi bias, oleh karena harta dapat membeli cinta. Itu yang pertama, kepribadian tidak baik. Yang kedua adalah HP. Ya, gadget, teknologi ini kalau tidak digunakan dengan baik menjadi salah. Tapi kalau digunakan dengan baik itu bisa mendekatkan yang jauh, tapi sebaliknya negatifnya adalah menjauhkan yang dekat. Ya, di dalam dunia yang terkoneksi dengan mudah melalui internet, maka dengan mudah kita bisa tahu keberadaan orang yang jauh sekalipun. Di sisi yang lain, HP juga menjauhkan yang dekat. Dalam satu rumah, tetapi hidup dalam kamarnya masing-masing.
dalam satu meja makan, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Tanpa disadari, teknologi ini dimanfaatkan oleh si jahat agar kita tidak fokus dengan tujuan hidup kita, yaitu mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi kita, seperti Tuhan mengasihi sesama. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, seperti apa yang Tuhan lakukan. Itulah tujuan hidup kita. Manusia menjadi teralih dari kenapa dia diciptakan oleh Allah. Ya, karena egonya, ya, keinginan matanya membuat kita terjebak dengan nafsu dunia. Ya, sehingga kita nggak bisa fokus. Banyak kali kita menjadi hakim bagi diri kita dan sesama kita. Kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita sibuk membanding-bandingkan. Yang kedua, kita juga merasa kesepian di tengah hiruk-pikuknya media sosial. Ya, kadang kita merasa sepi gitu. Udah rame, tapi kita merasa kok ada kosong dalam hidup kita. Ya, kita merasa hidup dalam dunia yang materialistis dan kompetitif. Ya, dengan kita melihat gadget di mana semua serba diukur dengan uang. Ya, juga dalam dunia kita bisa melihat ada narsisme. Ya, demi untuk keberadaan diri kita dihormati, maka kita menunjukkannya dalam glamoritas. Ya, selfie agar orang melihatnya hebat. Dan kita lihat juga manusia sebagai objek, ya, seringkali hubungan jadi tidak murni karena hubungan pribadi dengan pribadi bukan lagi tujuan, tetapi demi untuk kepuasan diri. Maka kita berhubungan dengan sesama. Orang tua tidak punya waktu bermain dengan anak, ya, tidak terkoneksi dengan anak. Maka karena kesibukannya anak dibelikan HP dan dibiarkan main dengan HP. Anak dengan anak juga tidak punya waktu untuk mengobrol karena sibuk dengan permainannya. Ya. Termasuk orang tuanya juga. Ya, demi untuk pekerjaan atau hobi, dia mengorbankan hubungannya dengan keluarganya, baik pasangannya ataupun anaknya. Ini tantangan-tantangan sehingga tidak bisa terkoneksi, ya, sehingga akhirnya mengakibatkan kesepian. Bagaimana dengan kehidupan awal dari penciptaan manusia? Ya, kalau tadi kita melihat begitu rapuhnya manusia, ya, dengan sifatnya, dengan teknologi yang berkembang, sehingga manusia tidak bisa terkoneksi dengan baik. Ya, masing-masing egois, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, baik karena memang manusia itu pengennya saya. Manusia juga seringkali tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik. Akhirnya terjebak. Nah, coba kita lihat ya, awal mulanya manusia bisa terjebak untuk tidak bisa fokus terkoneksi dengan Tuhan. Apa sih awal mulanya? Dan itu mengakibatkan manusia jadi tidak fokus juga dengan keluarganya, dengan pasangannya, atau dengan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Prioritas. Ya. Kalau kita lihat proses Allah menciptakan bumi, Allah fokus. Ya. Dia menciptakan bumi. Langit dan bumi diciptakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian Allah buat proses dari tidak ada menjadi berbentuk dan tidak lagi kosong. Diisi dengan hari pertama sampai hari ke-7. Tuhan ciptakan dengan begitu indah. Sampai kemudian Allah menciptakan manusia di Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan begitu luar biasa, ditempatkan di Taman Eden untuk menikmati yang baik. Ya, keadaan yang begitu indah Tuhan berikan kepada manusia. Ya, menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Keadaannya gimana sih pada waktu itu? Manusia tuh begitu terpesona dengan Tuhan. Mereka tidak teralihkan dari yang lain. Mereka begitu menikmati hubungan dengan Tuhan. Seperti ungkapan pemazmur gitu ya, kalau bisa diungkapkan hati manusia pada waktu penciptaan itu adalah di Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus.
tiada berair. Itulah hati manusia pada waktu Allah menciptakan manusia. Begitu bergairah tentang Tuhan. Cintanya begitu mula-mula. Kerinduannya manusia diberikan hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti dalam Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Itulah hati yang tersambung dengan Tuhan. Kerinduan untuk selalu merindukan airnya Tuhan. Itu yang dibilang bahwa kita terkoneksi dengan Tuhan. Pada waktu penciptaan manusia begitu terkoneksi dengan Tuhan. Seperti juga dikatakan di dalam Pemazmur 62 ayat 2. Manusia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Manusia begitu rindu, terkoneksi dengan Tuhan. Bahkan dia merindukan suara-suaranya Tuhan. Ya, Tuhan datang, dia bisa berbicara dengan Tuhan. Taman Eden itu menjadi tempat di mana Tuhan datang kepada manusia. Mereka bisa ngobrol, bisa merindukan satu dengan yang lain. Tapi masalahnya datang. Keindahan penciptaan itu digoda oleh si setan. Setan cemburu terhadap manusia, terhadap hubungan yang terkoneksi antara manusia dengan Tuhan. Dia cemburu di dalam kehendak manusia itu Tuhan berikan kehendak bebas. Yang tadinya manusia tertuju kepada Tuhan, tapi iblis cemburu. Kemudian iblis datang kepada manusia untuk mengarahkan kehendaknya manusia dengan godaan kepada Hawa. Dia datang. Dalam bentuk, dia datang masuk kepada ular dan dia menggoda Hawa. Dalam Kejadian 3 kita baca bahwa dia digoda seperti mau menjadi seperti Allah. Kenapa? Kamu makan tuh buah terlarang. Buah yang enak itu. Hawa nggak tahu. Hawa tahu bahwa itu terlarang. Tapi godaannya si iblis apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Mau menjadi seperti Allah dengan tidak lagi taat kepada Tuhan. Mau menjadi seperti Allah. Apa yang saudara-saudara bayangkan pada waktu Hawa? Hawa digoda untuk menjadi seperti Allah dengan tidak perlu lagi tunduk kepada Allah. Oleh karena pikiran yang salah dibiarkan masuk, dia makan buah itu, hatinya terpikat dengan pikiran yang salah, nggak perlu lagi gua tunduk kepada Tuhan, gua jadi seperti Allah, mengakibatkan manusia melanggar perintah Allah dengan makan buah terlarang itu. Akibatnya manusia putus hubungan dengan Allah. Tuhan kemudian mengingatkan manusia untuk memilih kehidupan atau kematian. Kamu udah salah, udah berdosa. Kalau kamu taat, kamu akan dapat berkat. Tapi kalau enggak taat, kamu akan dapat kutuk. Karena itu manusia dibuang dari Taman Eden. Dan Tuhan mengingatkan. Di zamannya Musa, Tuhan ingatkan. Lagi, di dalam Ulangan 30 ayat 14, Tuhan ingatkan. Kehendak bebas ini kamu harus gunakan dengan baik. Ya, firman Tuhan datang. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Ya, ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk dilakukan. Dalam ayat 15 dari Ulangan 30. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tuhan mau saya dan saudara memperhatikan ayat ini. Ayat 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi. Menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Itu Tuhan berikan pilihan kepada manusia. Mau pilih taat atau tidak.
Tapi setan terus menggoda manusia dengan kenikmatan dosa, dari satu dosa kepada dosa lain. Walaupun perintah itu disampaikan. Tapi manusia memilih cenderung hatinya manusia adalah kepada kebinasan atau pembenaran diri. Kalau kita baca kisah raja-raja Israel, mereka putus nyambung. Ya, bagaimana Allah memberkati kerajaan Israel, kerajaan Daud, kerajaan Salomo. Tapi manusia kemudian tidak dengar-dengaran, mereka menyembah berhala. Atas kisah raja-raja Israel berbicara tentang penghukuman Allah atas kejahatan yang diperbuat. Kemudian mereka bertobat. Raja lain yang menggantikan berdosa lagi. Bertobat lagi, dipulihkan. Tetapi berdosa lagi. Putus nyambung hubungannya. Raja berganti raja. Begitu terus siklusnya. Nabi berganti nabi pun datang untuk mengingatkan raja-raja untuk datang tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, memperingati orang Israel. Tapi tetap aja kerajaan Israel bandel, ya. Sampai mereka dibuang ke negeri pembuangan. Mereka bertobat, ya, sampai akhirnya mereka bisa balik lagi, ya, dari pembuangan itu sedikit demi sedikit. Ketidakmampuan bangsa Israel ini membutuhkan seorang penyelamat yang namanya Yesus Kristus. Keadaan perjanjian lama begitu parah. Ya, manusia putus nyambung dengan Tuhan. Ya, akibatnya ada 400 tahun kegelapan. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus dikirim oleh Bapa. Kerinduan Allah untuk selalu terkoneksi dengan manusia. Menginisiasikan kedatangan putranya yang tunggal. Hanya Allah yang sanggup menyelamatkan manusia. Setelah berbagai cara Allah menyatakan dirinya melalui nabi-nabi, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Dalam Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi Tuhan Yesus datang melalui firman-Nya, ya, kepada nabi-nabi. Ya, di ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Dan Ia datang sendiri, bukan lagi melalui firman, melalui nabi-nabi, tapi Ia datang, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta ini. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Jadi kehadiran Tuhan, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan dengan kehadiran Tuhan Yesus. Ya, dengan kehadiran Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Kasih Allah yang besar itu dinyatakan melalui kehadiran putranya yang tunggal. Karena begitu besar, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kebenarannya. Allah mau berkoneksi, berhubungan dengan manusia. Walaupun manusia terbatas, putus nyambung, tapi Tuhan berinisiasi untuk selalu mengasihi anak-anak. Bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam membangun hubungan. Ya, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita? Kalau sebagai orang tua, apakah kita bisa terus membangun hubungan? Ya, walaupun dengan godaan anak-anak, dengan kesibukan mereka, tapi kita terus terkoneksi. Apa kita juga jadi ikut sibuk sehingga akhirnya tidak ada koneksi yang baik. Tapi Bapa di surga berusaha untuk terus berhubungan dengan manusia dengan mengirimkan anak yang tunggal. Apa yang harus dibayar agar kita bisa terkoneksi dengan anak-anak atau orang-orang yang kita layani? Seperti Bapa di surga membayar harga dengan mengirimkan Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus datang dalam kehidupan saya dan saudara, kita harus belajar menghargai kehadiran Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan, Dia membuka tangannya untuk saya dan saudara. Bahkan Dia mati di kayu salib. Tapi salib itu ada harga yang Dia sudah bayar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau terkoneksi dengan Dia? Dia sudah memberikan hidupnya kepada saya dan saudara.
Berjalan dengan Yesus adalah perjalanan dengan Tuhan Yesus. Harus didasarkan kesadaran bahwa Dia itu terang. Setiap orang yang percaya menyadari oleh karena kebenarannya, Dia menanggung dosa kita di kayu salib. Sehingga kita menghormati karyanya. Jadi hubungan tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, nggak hanya Tuhan yang menginisiasikan hubungan, kita pun harus terkoneksi dengannya. Dengan hidup dalam terang. Bukan dengan kekuatan kita. Tetapi oleh kekuatan kuasa darahnya kita dipersekutukan dengannya. Nggak mungkin kita bisa bersekutu dengannya kalau nggak darah Yesus menyucikan kita terlebih dahulu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, ini yang namanya terkoneksi. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dasar dari segala hubungan itu adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, nah waktu kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tantangan buat saya dan saudara. Dapatkah orang berjalan bersama tanpa satu tujuan? Saya mau ke sini, dia mau ke sana, nggak bisa. Dibutuhkan jalan yang bersama supaya kita terkoneksi terus dengan Tuhan. Kita berani nggak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan untuk bisa berhubungan, dibangun hubungan kita. Kepercayaan dibangun waktu kita mempelajari firman-Nya. Ketaatan kita kepada Kristus membawa hubungan semakin asik. Ketaatan, penting sekali bersama-sama berjalan dalam ketaatan. Di tengah ketidakberdayaan ada tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk menolong anak-anaknya. Sehingga yang muncul adalah Kristus, bukan diri kita lagi. Ya, karena kita menyatu dengan Tuhan. Kita terkoneksi kuat dengan Tuhan, menempel. Ya. Persekutuan dengan Kristus dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia menyatu, Rasul Paulus menyatu, dan ini menantang saya dan saudara untuk bersatu. Kita tahu Tuhan Yesus adalah penebus, juru selamat, penebus hidup kita. Tapi nggak cukup cuma itu. Ada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang nggak mau terus tinggal bersama dengan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk digantikan dengan Roh Kudus. Supaya kenapa? Ada satu pribadi yang kalau berpisah itu bagus. Supaya apa? Agar kita bersatu dengan pribadi yang lain. Tuhan Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Katanya mau terhubung, tapi kenapa harus pergi? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kenapa Tuhan Yesus rela berpisah dengan muridnya? Demi untuk murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Penting kita sadari bahwa manusia sangat rapuh. Dalam satu rumah bisa hatinya tidak ada di dalamnya. Tapi keluar kemana-mana. Tapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, tinggal di dalam tubuh kita, ya, Dia akan menjaga pusat hati kita. Ya, maka kita akan selalu tersedia untuk dipimpin olehnya. Dalam Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Supaya kita terkoneksi. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Perlu diingat, manusia seringkali tergoda hatinya oleh roh jahat. Hanya dengan bergantung kepada Roh Kudus kita bisa tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14 dari Yohanes pasal 16. Ia akan memuliakan aku. Dengan kita bersatu dengan Roh Kudus, kita akan selalu terkoneksi dengan Tuhan. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Penting sekali memiliki Roh Kudus. Supaya dosa tidak masuk dalam hidup kita. Hanya Roh Kudus, Roh Adikodati yang memampukan hubungan kita dengan Tuhan selalu terkoneksi. Ya, izinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Ya, sehingga kita bisa terus terkoneksi dengan Tuhan. Jika dunia saat ini masih bertahan dalam kebenaran, itu semua karena Roh Kudus yang menahan kuasa jahat bekerja. Roh Kudus ini menahan kejahatan. 2 Tesalonika 2 ayat 7 mengatakan begini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi Tuhan Yesus, Roh Kudus ini menahan dunia dari segala kejahatan. Tuhan Yesus akan datang. Ya, kalau Roh Kudus sudah tinggal, Tuhan Yesus akan datang. Nah, Tuhan Yesus pada waktu dia datang, dia akan mengalahkan si jahat itu. Ya, jadi hanya dengan mengandalkan kehadirannya, kita bisa tiba pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Buah yang lebat, supaya kita terus terkoneksi. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan buah yang lebat? Upaya kita untuk terus terkoneksi dan ketundukan kepada Roh Kudus, maka kita akan menjadi anak-anaknya. Ya, waktu kita terkoneksi dengan Roh Kudus, kita akan menjadi anak-anaknya. Roma 8 ayat 13 mengatakan begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dari kelahiran kembali kita akan melahirkan anak-anak atau buah-buah kebenaran. Seperti laki dan perempuan yang membina hubungan dan melangkah dalam pernikahan, menyatakan nilai-nilai, menghidupinya. Maka dalam ikatan pernikahan, mereka memiliki buah hati yang melahirkan anak-anak kebenaran. Seperti itu saya dengan saudara, kalau kita bersatu dengan Roh Kudus, maka kita akan melahirkan buah roh. Ya, dibutuhkan kekuatan Roh Adikodati yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran Kristus. Dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dikatakan bahwa dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau kita mau terkoneksi, mari datang kepada Tuhan Yesus. Terhubung dengan Allah. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, air yang terus mengalir. Kita akan terkoneksi dengan Tuhan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Di ayat 39 ini ada penekanan, ya, bahwa Roh Kudus belum diberikan secara penuh kepada muridnya pada waktu itu, karena Yesus belum dimuliakan. Maksudnya yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Baru kemudian Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara, kepada murid-muridnya. Mengapa Yesus harus terangkat dulu? Pertama, Roh Kudus adalah pengganti Yesus di dunia. Untuk kita bisa terkoneksi dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Ya, dalam Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya, kenapa Tuhan Yesus mau pergi? Supaya Roh Kudus tinggal dalam kita. Ya, karena Tuhan Yesus mengutus Dia kepada kita.
Yesus sebagai manusia terbatas dalam keadaan fisiknya untuk bersama dengan kita. Tapi dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati, semua orang di muka bumi yang percaya, Roh Kudus hadir dalam setiap orang di seluruh dunia ini. Yang kedua, Yesus harus menyelesaikan karya penebusannya. Kenapa Roh Kudus belum hadir? Supaya Yesus menyelesaikan penebusannya terlebih dahulu, sebelum Roh Kudus dicurahkan. Yesus harus menyelesaikan misinya, mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Setelah bangkit, Yesus naik ke surga, dimuliakan. Lalu, baru Roh Kudus dikirim pada hari Pentakosta. Pengenapan janji dalam perjanjian lama, karena akan ada masanya, Roh Kudus akan hadir di zaman akhir ini. Ya, Allah akan mencurahkan rohnya kepada umatnya di masa depan. Hal ini digenapi saat Yesus naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kesimpulannya adalah, Yesus harus terangkat ke surga agar Roh Kudus bisa datang. Kita bisa terkoneksi terus dengan Tuhan. Dan tinggal di dalam orang percaya secara permanen. Ya, kalau kita terus membuka hati kita, Roh Kudus akan melatih. Ya, menandai perubahan dari kehadiran Allah yang eksternal. Ya, dengan kehadiran rohnya. Kalau dulu Tuhan Yesus ada, sekarang dalam hati kita orang percaya melalui Roh Kudus. Sehingga memungkinkan setiap murid Yesus untuk dipimpin, ya, untuk terus terkoneksi, dikuatkan, dan diubahkan oleh Roh Kudus. Jangan biarkan kita memiliki tubuh, tapi tidak terhubung kepada sumber kehidupan. Kita seperti zombie nanti. Ya, tanpa kehadiran Roh Kudus, hidup kita akan menjadi kering, dan akhirnya seperti ranting akan dibakar. Kiranya kita terkoneksi dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita menghasilkan buah yang lebat. Dalam Yohanes 15, ayat 4 dan 9 dikatakan bahwa kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa berbuah apa-apa tanpa terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Hanya Dia sumber kehidupan kita. Seperti hubungan suami istri, maka akan lahir buah dari hubungan yang terus-menerus, yaitu buah roh. Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pada hari ini kita sudah belajar bagaimana berkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kita berharap kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi bertransformasi, mengubah dalam hidup saya dan saudara. Kita bertransformasi. Ya, bagaimana tadinya kita keras kepala, egois, memikirkan diri kita. Kita harus sadar bahwa Allah sudah membuka tangannya. Tangan yang terpaku itu, Dia buka untuk saya dan saudara. Tapi ada konsekuensi dari salib. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Nggak bisa kita mau ikut Tuhan, kita mau terkoneksi dengan Tuhan, tapi kita mau jalan sendiri, nggak bisa. Ada harga yang harus dibayar. Seperti Tuhan membayar harganya, kita pun harus membayar harganya. Yang pertama adalah kita harus terhubung dengan Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Ya, tinggal di dalam firman-Nya. Ya, tidak cukup hanya kita bisa belajar firman-Nya, tapi yang kedua adalah kita perlu taat. Untuk kita bisa terkoneksi adalah belajar firman-Nya. Karena melalui firman-Nya kita bisa mengerti tentang Dia, dan iman kita bisa timbul. Yang kedua adalah kita harus taat. Ya, dari apa yang kita dengar firman Tuhan, kita menjadi taat. Dan yang ketiga adalah kita harus minta Roh Kudus untuk menguatkan kita. Jangan sampai signal kita menjadi terganggu oleh godaan-godaan. Minta Roh Kudus menjaga untuk kita bisa selalu terhubung dengan Dia. 3 hal ini yang membuat kita bisa selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita minta Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Ya, minta kehadiran Dia. Ya, untuk terus belajar firman-Nya. Yang kedua adalah taat. Ya, dan kita minta. Yang ketiga adalah Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Setiap saat Roh Kudus akan memimpin, menolong kita. Kalau kita minta Roh Kudus, maka Roh itu akan tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan tentang terkoneksi ini
kita selalu ada bersama dengan Dia. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Bahkan kami tidak bisa fokus kalau kami pegang gadget. Tuhan berkatilah kami. Menetapkan diri untuk berhati-hati dengan semua yang kami tonton. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Dalam waktu-waktu kami bisa fokus. Jangan sampai seperti iblis datang kepada Hawa, menggoda dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan tolong kami. Jangan sampai kami mau menjadi seperti Tuhan, mengatur diri kami dengan semau kami. Ya, mengatur waktu kami dengan semau kami. Sehingga waktu-waktu kami habis terbuang. Karena kami habis dengan semua yang ada di dalam gadget. Media sosial menarik kami jauh dari Tuhan. Bukan membuat kami dekat. Biarlah kami bisa menggunakan teknologi ini dengan baik. Jangan sampai kami terganggu. Prioritas kami kepada Tuhan. Selalu terhubung. Selalu belajar firman Tuhan. Belajar taat. Dan belajar untuk dengar suara Roh Kudus. Kami undang Roh Kudus berbicaralah. Dalam waktu yang singkat ini, kami merendahkan diri memohon berkat atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.